sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Web. Iya. Bang, abang, Oke. abangku, jalan dikit boleh. Oh iya, siap. Bentar, satu lagi. Mana sih? Kayaknya kita lihat ya. Abangku yang mana nih? Ya, oke. Ya, hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, segala macam. Saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus kami ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita anak-anak. Saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan? Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan, satu bukti. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia, karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin Minta izin? Iya. Gini, tolong jangan disalah artikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya.
berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga, tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan, bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu, dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali, juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang, mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, tapi mungkin itu kan menjadi prosesnya biasa aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas, dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihak pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu, karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Ya? Hak asuh anak, ya kita perjuangkan, karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah, ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Bisa sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, abang, Oke. abang Gung, kanan dikit Bu. Oh iya, siap. Bentar, satu lagi. Mana sih? Abang gue yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya,
Inge segala macam, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka tidak, bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia, karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok Palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Baik, katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin. Iya. Gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong. Karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa. Memberitahukan, bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu. Tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya. Tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu.
dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, ke luar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi di prosesnya biasa. aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, abang, Oke. abangku, kanan dikit Oh boleh. iya, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abangku yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita anak-anak. Saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku.
aku selalu nanya kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu. Oke, masih ada satu bukti lagi. Ya. Kemudian habis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Hari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat kenyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga. Kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar.
yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai ke daerah, gimana sih Bang mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, tanya ke orangnya aja sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, itu Tapi orangnya ada mungkin di situ, orangnya ada di itu kan situ. menjadi Silakan prosesnya wawancarain biasa. aja. Saya udah ya. Ari, biar- Ari, satu lagi Ari. Ari masih komunikasi nggak sama Inga sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah ya namanya orang cerai ya, namanya orang cerai. Sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan silahkan buktikan aja di pengadilan ya kan, dari pihak pihaknya Inga kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Web. Iya. Bang, bang, abang, Oke. abang gua, kanan dikit boleh. Siap. Bentar, satu lagi. Mana sih? Abang gua yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka tidak
bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu susul. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik pisah aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok Palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga. Kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang? Mungkin Bang Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi silakan prosesnya wawancara ini biasa. aja. Saya udah ya. Ari,
Satu lagi Ari masih komunikasi nggak sama Inga sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah ya namanya orang cerai ya, namanya orang cerai. Sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan silahkan buktikan aja di pengadilan ya kan, dari pihak pihaknya Inga kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu, karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Kalau hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silakan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh Sambil mantau Bang Web. Iya. Bang, abang, Oke. abangku, kanan dikit Oh boleh. iya, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abangku yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita anak-anak. Saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan? Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan, satu susul. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok palu kita semua bisa
melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga. Kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai ke darah, gimana sih Bang? Mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi silakan prosesnya wawancara ini biasa. aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya.
karena selalu dipojokkan dari pihak sana, mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihak pihaknya Inga kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana, Ri? Ya? Kalau hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, bang, abang, Oke. abang gua, kanan dikit Oh boleh. iya, Oh, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abang gua yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus kami ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan, satu. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali.
Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Anak memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Baik, katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin. Iya. Gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau ingin mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong. Karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa. Memberitahu kan, bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu. Tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya. Tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga. Kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang? Mungkin Bang Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, tapi mungkin itu kan menjadi di prosesnya biasa. aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari. Ari masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan ya kan. Dari pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan. Dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena
bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana, Ri? Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana? Gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak, saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Sambil mantau ya. Bang Ari boleh Sambil mantau Bang Web. Iya. Bang, abang. Oke. Abangku, jalan dikit boleh. Oh iya, siap. Bentar, satu lagi. Mana sih? Abangku yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan? Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal
inti daripada permasalahan ini. Saya nggak mau cerita, toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang, ya kan. Sementara udah proses, sementara maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Anak memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin biar Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga, kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi silakan prosesnya wawancara ini biasa. aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihak pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Kalau hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan, karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak.
Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya, kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan, saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Web. Iya. Bang, abang, Oke. abang Bung, kanan dikit Bung. Oh iya, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abang gue yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka tidak, bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia, karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke, Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita.
Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan, sementara udah proses sementara apa ya, maaf dari pihaknya saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin Minta izin Iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya, berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga, tentu dong kalau ingin mau bawa anak-anak keluar dari rumah ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan, bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu, dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang, mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi prosesnya biasa. aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas, dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan silahkan buktikan aja di pengadilan ya kan, dari pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu, karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya, kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan, saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara.
bisa sambil mantau ya. Bang Ari boleh Bisa sambil mantau Bang Beb. Iya. Bang, kanan bang, abang. Oke. Abang gua, kanan dikit Oh boleh. iya, Oh, siap, siap. siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abang gua yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya. Jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, segala macam. Saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita anak-anak. Saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka tidak, bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu surat. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia, karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Anak memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya.
berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga, tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahu kan, bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu, dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang, mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi di prosesnya biasa. Aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas, dia tunggu di situ, dia tunggu. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu, karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan, karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh Sambil mantau Bang Web. Iya. Bang, abang. Oke. Abangku, jalan dikit boleh. Oh iya, siap. Bentar, satu lagi. Mana sih? Abangku yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya.
Inge segala macam, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita anak-anak. Saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai. Jadi mereka tidak, bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan, satu. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia, karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu.
dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, ke luar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai ke daerah, gimana sih Bang mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi prosesnya biasa. Aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah, ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan, silahkan buktikan aja di pengadilan, ya kan, dari pihak pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu. Karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silakan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, kanan bang, abang, Oke. abangku, kanan dikit bu. Oh iya, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abang gue yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku,
aku selalu nanya kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak, dan ya mereka sih jujur mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai, jadi mereka bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu susun. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah Ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang ya kan. Sementara udah proses, sementara ya maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau Inge mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, keluar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga. Kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali. Juga tidak ada dari saya tidak ada larangan atau apa. Jadi kalau sampai ada berita-berita dari pihaknya mereka bilang dari saya melarang, dari saya ini, dari saya itu maaf sekali, itu kebohongan besar.
yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Bang, terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macam-macam, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, Tapi mungkin itu kan menjadi di prosesnya biasa. aja. Saya udah ya. Ari, satu lagi Ari, masih komunikasi nggak sama Inge sampai saat ini? Kita komunikasi itu tuh udah jalan tuh. Kita komunikasi hanya sebatas dia tunggu di situ. Kita komunikasi hanya sebatas untuk keperluan anak. Ya harus disadari juga antara saya sama Inge sudah ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana. Mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Tapi kan itu pun sudah dikatakan silahkan buktikan aja di pengadilan ya kan, dari pihak pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan di pengadilan, dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup, sehingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu, karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Tapi ada pernyataan bahwa Gimana Ari? Ya? Soal hak asuh anak. Hak asuh anak, ya kita perjuangkan karena memang Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak itu gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus. Kalau memang, karena Inge pernah cerita gitu, Inge pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silakan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf, saya juga nggak terserah ya kan. Saya cuma menyampaikan apa yang diceritakan ke saya. Jangan sampai terus nanti ada kesan ini saya jadi gosip, jadi saya nggak mau terlalu banyak bicara. Aku sambil mantau ya. Bang Ari boleh sambil mantau Bang Pep. Iya. Bang, abang, Oke. abangku, kanan dikit Oh boleh. ya, siap. Bentar satu lagi. Mana sih? Abangku yang mana nih? Ya oke. Ya hari ini kita sudah persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, Inge, segala macem, saksi aku juga siapa, nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus Kabi ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak, tapi ya mungkin sedikit cerita. Anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku. Aku selalu nanya, kalian bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang yang udah dari keluarga bercerai, jadi mereka
bagi mereka bukan sesuatu yang terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan. Belum. Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan satu. Oke, masih ada satu bukti lagi. Kemudian habis itu sudah harusnya sih selesai ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah Ketok Palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih. Mungkin silakan nanya ke. Mungkin mendengar kesaksian saksi tadi seperti apa dari Mas Ari? Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Terima kasih. Untuk anak-anak sendiri bakal tinggal sama Mas Ari atau seperti apa? Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang, ya kan. Sementara udah proses, sementara maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita. Dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Tapi Anak memilih perihal untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Saya nggak mau cerita lebih banyak dari itu. Tapi katanya harus minta izin kalau ingin dia Minta izin, iya. gini, tolong jangan disalahartikan. Minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau ingin mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan melarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun, itu adalah ibunya, tidak ada yang bisa mengambil alih sosok seorang ibu. Dan memang saya juga tidak mungkin melarang, tidak mungkin menghambat. Mau diajak nginep, mau diajak ke luar negeri, ke luar kota, silahkan. Memang sudah terjadi juga. Kemarin Kenzo sama Inge sama-sama ke Bali, juga